ternyata si Ica ini pernah mengupload, dia pernah beli ayam cemani loh. Mungkin dia yang nyantet. Aku sih kayaknya nggak yakin dia punya kemampuan santet. Steffi itu memang nggak normal. Banyak yang coba nyelakain almarhum, tapi yang masuk satu. Manjurnya apa? Apa manjur dukunnya manjur? Terungkap nggak? Kisah dunia lain. Selamat datang kawan dari dunia lain. Ki, Siap. masih Soal. Wih. Masih soal santet. Kemarin di video yang tayang beberapa hari yang lalu kita ngebahas soal almarhumah, soal korban. Sekarang kita bicara soal kemungkinan pelaku pengirimnya. Oke. Sebenarnya sih udah banyak di medsos dari beberapa hari yang lalu. Ya mau nggak mau harus disebut namanya Ica. Ya, Entah ya. Ica siapa ya. Ica yang Ica diserang. babi. Ya, apalah itulah. Iya. Ki Atma pertama gini, ngelihat fenomena di medsos yang menjurus ke satu nama itu gimana? Iya, kan kemarin di video kita juga banyak ya orang-orang nge-share pengalamannya bla 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 dan kemudian doain pelaku biar inilah itulah. Ya, tapi kalau aku lihat orang-orang yang di medsos ini semuanya masih berada di ranah asumsi. Oke. Tapi mereka punya dasar, asumsi mereka ini punya dasar karena memang ternyata kabarnya si terduga ini memang ada beberapa kali upload upload story kah, postingan segala macam yang aneh gitu. Apa aja yang aneh? Yang kemarin paling Ini yang pertama aja yang alhamdulillah manjur. Iya. Itu mau nggak mau orang mau tidak mau emang kita dipaksa untuk berpikir ke arah sana kan? Gimana Ki Atma? Iya, makanya alhamdulillah manjur apanya ini kok ya pas timingnya, pas segala macamnya. Kemudian setelah aku lihat-lihat kan, aku sama lihat orangnya, aku nggak terlalu ngikutin pergosipan seperti itu, tapi ya nggak apa-apa lah. Aku liatin, cek segala macam. Terus lama-lama aku nemu ada sesuatu yang aneh nih. Nemu ada sesuatu yang benar-benar aneh. Ternyata si terduga ini, Si Ica. Udah di-mention di mana-mana Ica. Di-mention. Ica siapa kita nggak tahu ya. Ya, Ica aja. ya. Capek deh. Capek deh. Ya, ternyata si Ica ini pernah mengupload, dia pernah beli ayam cemani loh. Itu kan salah satu, kalau aku bilang ayam cemani ini bahan ritual seperti itu. Oh sorry, ayam cemani itu bahan ritual. ritual. Yang hitam semua itu. Iya. Bukan untuk konsumsi, bukan untuk dipelihara gitu nggak? Buat dipelihara ya, dipelihara pengusaha ayam cemani ya. Tujuannya untuk ritual. Tujuannya untuk ritual. Oke. Dan bahkan ada beberapa orang yang mempercayai kalau ayam cemani ini memang dipakai untuk ritual hal-hal yang negatif, contohnya santet. Tapi aku percaya kalau seumpamanya si Ica ini yang mungkin bener dia yang nyantet, mungkin garis bawah .2 miring bold, mungkin dia yang nyantet. Aku sih kayaknya nggak yakin dia punya kemampuan santet ya. Loh kan memang bukan dia, tapi ada perantaranya yang melakukan itu. Gimana? Ini uniknya di dunia selebriti tanah air ternyata. Ini mungkin kalian nggak tahu, tapi aku sedikit paham lah ya, hal seperti itu. Ternyata ada banyak orang-orang selebriti yang punya keluarga loh ini, yang punya keluarga ahli di bidang gituan. Oke. Ahli di bidang supranatural, metafisika segala macam. Dan dan banyak selebriti yang kenal dengan praktisi supranatural. Oke. Di balik layar seperti apa? Dan mungkin kalau seumpamanya di order untuk hal seperti itu, ya bisa lah dia pengusaha, terus habis itu punya uang segala macem. Itu nggak murah loh ya. Jangan salah, kita luruskan dulu. Kalaupun seumpamanya bener-bener order santet, harganya hanya manusia itu nggak murah guys. Emang seperti itu. Yang mengulik rasa penasaran warganet adalah ada beberapa postingan yang dihapus
ya kan, seolah-olah mau klarifikasi. Kalau kita berpikirnya gini, kalau saya tidak melakukan apa-apa, ngapain saya mesti punya niat klarifikasi ya? Itu ngundang tanda tanya nggak buat Ki Atmo? Sangat mengundang tanda tanya. Itu kan faktor psikologis manusia ya. Kenapa kok harus klarifikasi? Kemudian postingannya dihapus. Beberapa ada salah satu akun gosip juga yang screenshot kan akhirnya diposting sama dia. Ya ini secara psikologis normal. Ini orang tertekan kan, merasa tertekan, banyak yang Karena nyangka. namanya disebut. Disebut. Atau mungkin orang berpikir ke dia gitu ya. Ya pasti ke dia, ke siapa lagi? Yang berkonflik. Ini kan dia juga disebut sama si almarhum kan? Ya. Si almarhum juga pernah nyebut berkonflik berapa kali segala macam. Ya udah, arahnya kemana lagi? Kemarin di video kita yang juga teman-teman dunia lain relate juga, yang komen di situ banyak. Fix sih kalau seseorang yang kena santet. Orang yang kena santet, ini pasti punya feeling yang nyantet siapa. Nanti dapat petunjuk lewat mimpi, dapat petunjuk apa kayak, wah itu udah nggak ini sih, udah nggak heran lagi. Kalau arahnya akhirnya ke situ, ya udah, akhirnya nanti bakalan klarifikasi seperti itu. Tapi nggak jadi-jadi lah klarifikasinya. Nggak jadi-jadi ya? Tuh. Nah, Ki Atmo ngelihat sosok Ica ya, mau nggak mau kita sebut itu sosok Ica. Seperti apa Ki? Dalam putaran kasus ini ya, Iya, bukan sosok iya. dia sebagai businesswoman atau apa, dalam putaran kasus ini sosok dia, positioning dia ini gimana? Sebenarnya dia udah benar-benar terduga lah di masyarakat ini, siapa sih yang nggak ngiranya ke situ, pasti ke arahnya situ semua. Cuman ya aku yang paling penasarannya ya, aku pengen lihat sih sebenarnya klarifikasinya nanti seperti apa. Kan banyak nih teman-teman kita yang ahli mikroekspresi, kemudian ahli gestur segala macem. Aku juga ngamatin ya dari metode NLP, Neuro Linguistic Language Program itu. Nanti kita amati seperti apa sih kalau memang benar-benar mau klarifikasi ya. Cuman kalau aku lihat gestur-gesturnya dia di medsos ya, di medsosnya dia ini gesturnya orang yang yang apa adanya sih sebenarnya, orang yang apa adanya. Makanya nggak heran kalau seumpamanya tahu-tahu dia kelepasan posting alhamdulillah manjur. Padahal itu bisa berarti apapun ya. Iya. Apakah dalam posisi ini si Ica ini ada dalam posisi yang tidak diuntungkan? Karena mau nggak mau orang akhirnya berpandangan miring ke dia. Iya, kalau dalam konfliknya, seumpama ini kita bicara seumpama memang berkonflik seperti itu dan memang dia melakukan, ya dia diuntungkan banget, kan keinginannya tercapai. Tapi kalaupun enggak, ini masyarakat semuanya nuduhnya ke dia. Makanya aku sangat penasaran, pengen lihat klarifikasinya dia kayak gimana sih. Karena kalau aku lihat pakai jalur-jalur yang lain, nanti orang protes. Katanya, iya sih masa sih dia nyantet apa enggak? Lah, membuktikan santet apa enggak itu bukan sesuatu yang gampang masalahnya. Tapi apakah bisa dibuktikan apa enggak? Bisa dong. Menyambung omongan Ki Atmo tentang hal itu, sekarang aku tanya sebagai orang yang paham supranatural ya. Benarkah dia pelakunya? Benarkah dia pelakunya? Gimana ya? Kalau menilik dari hal-hal yang seperti itu, aku sangat percaya dia orang yang dekat dengan hal-hal supranatural. Oke. Untuk meninggalnya si almarhum ini, Steffi, itu memang nggak normal. Oke. Ada yang namanya ada sesuatu benda asing dalam tubuh. Kemarin ada berita ternyata katanya kanker serviks karena benda asing dalam tubuh. Oke, itu medisnya. Masalahnya adalah benda asing dalam tubuh masuknya dari Masuknya mana? Gimana? Nah, itu lagi masuknya. Ada masalah dengan siapa saja? Ini saya rangkum ya. Pertama, dekat dengan dunia supranatural. Betul. Berkonflik. Outputnya setelah almarhum Steffi meninggal, Iya. ngomongnya apa? Alhamdulillah berhasil. Ya, lu manjur. Terus dia mau klarifikasi. Oke, 4 item nih. Aku tanya nih, siapa pelakunya? Gini aja, kalau soalnya pertanyaannya bentuknya seperti itu, buktikan sama orang-orang, sama masyarakat, bukan Anda pelakunya. Kita pakai pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik seperti itu. Sekarang stop. Ya. Aku juga penasaran karena aku ngobrol sama Ki Atmo. Menurut pengalaman Ki Atmo, dasar ilmu yang Ki Atmo punya, Ki Atmo melihat sesuatu nggak yang bisa diceritakan ke kita? Cukup bilang aja, ya, enggak.
Iya, disantet udah. Oke, yang bikin siapa? Oke, kemarin ada berita katanya bukan cuma satu orang, Oke. ada 2 orang yang mencoba. Tak kasih tahu buat publik. Ini menurutku, terserah menurut orang lain. Banyak yang coba nyelakain almarhum, banyak yang nyoba. Oh, banyak ternyata. Banyak yang nyoba. Tapi yang masuk 1. Aku ngebayangin dalam posisi Ica ya. Dalam posisi yang tidak diuntungkan karena semua mata akhirnya melihat ke dia dengan posisi yang tidak enak gitu ya. Pembuktian terbalik. Apa yang bisa Ica lakukan? Mungkin bisa ke sini, klarifikasi di sini mungkin bisa. Apalagi kalau nanti kita ngobrol sama si Ica ya. Aku ada beberapa metode buat membuktikan. Ini kita ngomongin sekarang supranatural yang kental lah. Spesifiknya santet. Nanti kita buktiin. Nantilah kita buktiin. Ada beberapa metode untuk membuktikan ini pelaku santet apa bukan. Itu ada beberapa metode. Dan kita nggak kira-kira seperti ini. Maksudnya itu bisa menjawab. Metode itu bisa menjawab bahwa oke bukan kamu, gitu bisa menjawab. Bisa. Itu kayak metode. Jadi ini bukannya nggak bisa diakalin ya. Ya seperti alat tes kebohongan itu ya. Alat tes kebohongan itu kalau orang tahu metodenya itu juga bisa diakali. Iya, aku pernah lihat filmnya. Iya kan? Pernah lihat filmnya. Intelijen kan tahu lah caranya itu, dan orang supranatural juga tahu caranya ngetes. Oh ini mau dites seperti ini, kita belokinnya kita tahu seperti itu. Kembali lagi, nanti ada beberapa alat, beberapa metode. Yang ini kalau seumpamanya kita tes, mulai dari tes pendulum, tes kristal, sampai nanti dowing, alat yang terbuka ini, itu nanti ada jalur energinya, pasti. Agak mundur ke belakang, Ki. Aku penasaran soal alam bawah sadar. Kalau kita buat gol yang main bola, selebrasi. Kalau kita menang sesuatu, selebrasi. Karena itu mau nggak mau alam bawah sadar kita ya. Kondisi apapun kita merasakan sesuatu, kita pasti merespon itu kan. Apa yang dilakukan Ica itu sebagai sebuah pelampiasan alam bawah sadarnya nggak, bahwa alhamdulillah manjur. Nah, ini akhirnya membuat dia tuh kayak terjebak dalam situasi yang rumit gitu. Iya dong. Ini alam bawah sadar dia secara keluar gitu, gimana? Iya dong. Ini alam bawah sadar orang kesel sih, kalau menurutku sendiri ya. Ini alam bawah sadarnya orang kesel. Karena apa? Saat ada berita duka seperti itu, apalagi orang yang lagi konflik sama dia, terlepas dia melakukan sesuatu atau enggak, musuhku kelar. Hore, alhamdulillah. Ditambahin lah sama dia, manjur. Nah kita kan nggak tahu nih, manjurnya apa manjur dukunnya manjur. Oke. Seperti itu sih. Berarti memang sekarang tugasnya Ica itu membuktikan ya? Pembuktian terbalik. Klarifikasi. Iya. Sekarang kalau kita lihat justru kasihan Icanya ya? Kasihan sih. Iya kan? Kasihan sih. Orang mau nggak mau nuduh dia gitu, padahal bukan dia atau belum tentu dia gitu. Kan aku bilang tadi, banyak yang nyerang, yang masuk 1. Kan belum tentu dia memang. Betul. Tapi almarhum ini ngomongnya dia. Iya itu Iya. itu nggak bisa kita tanyain ke almarhum lagi. Mohon maaf gitu ya, udah nggak bisa kita konfrontir lagi kan? Iyalah, apalagi nanti kalau ada yang coba-coba mediumisasi gitu. Oh iya gitu. Nggak gitu cara mainnya. Mungkin ada beberapa kerabat atau keluarga yang nanti bakalan dapat pesan-pesan dari almarhum. Itu bisa. Bukannya nggak bisa. Tunggu sampai mulai dari hari pertama almarhum meninggal sampai 40 hari. Selepas itu enggak. Nah, tapi nanti kalaupun petunjuknya ke arah situ, pasti ada bukti kuatnya. Contoh, seumpama ya, aku analogikan dengan kasus lain. Orang meninggal disantet ini. Kemudian di pemakamannya, ini jenazahnya ini dikasih tahu sama orang tuanya waktu itu. Jenazahnya dikasih tahu sama orang tuanya gimana? Ini jenazah udah dalam kondisi dipocong. Udah siap dimakamkan ya? Udah siap dimakamkan. Di liang lahat, dibisikin sama orang tuanya. Kasih tahu kita siapa yang bikin kamu seperti ini. Yang terjadi adalah pelakunya diganggu, benar-benar diganggu selama beberapa hari lah.
mau nggak mau ketahuan dong, takut dong ketahuan, dan akhirnya ngaku, akhirnya minta maaf, seperti itu. Berarti ini apabila kemarin dilakukan juga ke almarhumah, bisa jadi? Bisa jadi, bisa jadi. Karena ini kita nggak bicara tentang arwah almarhumah ya. Kalau kita bicara tentang dunia ruh, arwah dan segala macam, panjang nanti. Jadi ada sisi dari nyawanya manusia itu nanti yang akan masih ada dalam 40 hari mungkin. Setelah itu nanti semuanya akan kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun lah, kembali kepada Tuhan. Tapi karena bentuknya ruh, karena bentuknya udah ruh bukan jasad, tahu mana yang lakuin apa, mana yang ingin sesuatu apa, jadinya nanti bisa lah ngasih pertanda seperti itu. Kita bicara dalam konsep supranatural ya. Menurut Ki Atmo, akan terungkap nggak kasus ini siapa yang ngirim santet? Itulah susahnya ya, susahnya kan hal seperti ini bukannya nggak bisa dibuktikan, tapi susah dibuktikan. Maksimal nanti yang bakalan terjadi adalah, menurut prediksi saya bakalan yang terjadi adalah, kalaupun ada petunjuk itu cuma mengarah ke tempat yang orang melakukan santetnya ini. Dukunnya misalnya. Ya, betul seperti itu. Nanti apakah ada petunjuk ke siapa yang order atau siapa pelaku sebenarnya? Bisa jadi. Kalau aku bilang nggak pasti tapi bisa jadi. Makanya kan sekarang ini semuanya lagi ngambang ini, nggak pasti nih. Si Ica ini karena menjadi tertuduh, netizen segitu banyak telunjuknya ke dia semua. Betul. Ya ayo coba, aku pengen tahu. Apalagi dia deket sama hal-hal seperti itu kan. Terungkap nggak? Terungkap. Orangnya yang sudah kita prediksi? Plot twist. Rumit pakai plot twist. Iya, plot Berarti twist. harus ngikutin berapa tahun ke belakang gitu ya. Betul. Aku aja jadi seru kok. Aku orang yang nggak suka pergosipan seperti itu, jadi lihat, bener juga ya. Ternyata pernah ini, ternyata begitu gitu. Iya. Termasuk tadi informasi ayam cemani itu aku baru tahu. Baru tahu ya? Ada itu. Ada. Aku baru scroll komen-komennya di TikTok kan. Iya pernah upload ayam cemani. Mereka bilang kalau ayam cemani buat nyelakain, kalau ayam putih buat ngobatin. Enggak, ayam cemani juga bisa jadi buat obat. Tapi lebih umum buat itu. Atau gini aja, bahasa gampangnya. Apakah alam akan memberi pertanda siapa yang melakukan itu? Misalnya tiba-tiba si pelaku mengalami hal yang sama dengan almarhumah, atau tiba-tiba si pelaku mengalami, ya mohon maaf, celaka atau gimana. Alam akan ngasih pertanda itu enggak? Ya makanya kalau orang-orang yang mengikuti kasus ini banyak lah yang doain. Di video kita sebelumnya aja banyak yang doain ya. Makanya doa itu pasti akan didengar sama alam. Begitu vibrasinya kena, pasti ada yang terjadi. Apa gitu yang terjadi? Mungkin nanti makanya kepoin ya. Bukan hanya hal-hal yang negatif seperti itu, tapi juga bisa jadi alam bawah sadarnya keluar lagi, keceplosan apa, apalagi pas klarifikasi. Wah, itu pasti Ditungguin banget ya. Ditungguin banget. Kan orang saat dicecer klarifikasi segala macam kan kondisi psikologisnya kan tertekan. Mungkin. Agak menarik, apakah Ica harus klarifikasi kalau dia tidak melakukan apa-apa? Kalau aku bilang harus sih. Kenapa? Aku bilang harus. Ini orang punya bisnis sesuatu ya. Terus habis itu dia tertuduh. Ini nanti berdampak ke kehidupannya di medsos segala macem, kehidupan pribadinya. Sekarang orang kan kehidupan medsos dibawa ke kehidupan nyatanya. Ya sebaiknya sih iya, biar nggak dituduh. Biar nggak dituduh itu bisa jadi terbukti juga loh. Iya kan? Serba sulit ya. Serba sulit. Oke, kalau posisinya kayak gini, bagaimana masyarakat akan bisa menerima klarifikasi Ica? Karena biasanya orang kalau udah nggak suka aja tuh dari ujung ke ujung tuh. Betul. Repot juga, klarifikasi juga repot. Betul. Ya makanya nanti kan ada teman-teman kita, orang-orang yang suka baca mikro ekspresi, psikologi segala macem, kelihatan gesturnya orang itu kelihatan. Latihan seperti apapun, kalau yang namanya kebohongan, bukan acting ya, kebohongan itu pasti kebaca seperti itu. Bisa nggak dibilang hari ini gitu ya, hari ini Ica justru menjadi korban
perundungan medsos, bullying medsos, karena almarhum sudah tenang gitu ya, dia yang masih hidup justru nggak tenang. Bisa nggak dia jadi korban sekarang? Itu ya, makanya bullying ini ada juga di medsos, bukan cuma di dunia nyata. Kita kan, aku balas-balasin, aku paling nggak suka bulian medsos seperti itu. Makanya kalau ada orang komen tanpa nalar, nggak mikir segala macam, aku balas langsung. Baper Anda? Bukan baper. Ini karena aku mau mengedukasi. Mau mengedukasi, aku di sini punya legal standing. Aku di sini ngomong atas dasar sesuatu. Kamu ngomong atas dasar apa? Ayo ngomong yang benar. Kalau dia klarifikasi, si Ica klarifikasi, bakalan beres. Aku kalau jadi dia, aku balas-balasin itu komen. Wah, hajar sekalian. Hajar sekalian. Emangnya aku yang nyantet, buktinya apa? Buktiin dong. Ya gitu. karena di hukum itu siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan kan? Betul. Betul. Jadi emang dia harus klarifikasi? Harus. Asal gini-gini, kalau Ki Atmo ingat, ternyata sebelum almarhumah meninggal, sebelum Steffi meninggal, Ica itu sudah pernah bicara, sudah pernah klarifikasi bahwa aku nggak melakukan apa-apa, bukan dia, bukan aku gitu. Apakah itu membantu dalam situasi ini? Kalau orang refresh ke belakang, Ica itu udah pernah ngomong loh. Udah pernah ngomong ya, udah pernah ngomong seperti itu. Itulah yang aku bilang, kalau ini juga yang netizen bilang, kalau maling aku penjara penuh kan gitu kan. Kalaupun dia pernah klarifikasi seperti itu, ini kalau menurutku sendiri dia harusnya klarifikasi seperti itu. Harusnya yang dia lakukan sewaktu almarhum masih hidup, datengin, ngobrol baik-baik. Tabayun. Ada apa sih? Iya. Bukan justru klarifikasi di medsos. Iya. Karena Ki Atmo pakai topi Chicago Bulls, basket. Bukan parpol ya ini ya. Ya. Ada istilah di basket gini, best defense is offense. Iya. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Mungkin yang dia lakukan, yang Ica lakukan dulu sebelum almarhum meninggal, itu adalah bagian dari dia membentengi dirinya dulu. Ada apa-apa, enggak, gue udah bukan ngomong. Gua nih. Iya, udah ngomong deh. Gitu gak sih? Bisa jadi. Ini ngomong duluan lah. Mungkin sama dukunnya, ini tinggal dikit lagi nih. Ya udah, ngomong dulu kalau ada apa-apa, bukan kita ya orangnya ya. Kan nggak bisa gitu juga. Apalagi ya mending datangin lah, ngobrol baik-baik, klarifikasi berdua. Kalaupun memang bukan dia seperti itu pasti lebih baik. Ya, dan selama belum ada bukti, kita tidak bisa bilang Ica, kita nggak bisa bilang Susi, kita nggak bisa bilang Dewi. Iya kan? Iya. Selama belum ada bukti, selama belum ada pernyataan resmi dari pihak. Ya mungkin saya nggak tahu apakah santet ini masuk dalam ranah hukum positif. Nanti kita akan undang pakar ya. Kita ngobrol sama pakar hukum. Selama belum ada itu ya Ica ya santai aja. Bukan siapa-siapa juga gitu, nggak akan terjadi apa-apa juga. Iya. Nah Ki, dari kasus ini apa yang bisa Ki Atmo sampaikan? Terutama buat ada dua nih, buat Ica dan buat netizen. Oke, jangan inilah ya, kalau buat Ica, klarifikasi lah. Pengen tahu aku kebijaksanaannya dia untuk klarifikasi hal-hal seperti ini segimana. Nah, nanti netizen nilai orang itu yang benar. Nilai orang itu jangan atas dasar sedikit suka apa nggak suka gitu kan. Kalau orang udah nggak suka, wah repot. Gini aja, kita lihat objektif, kita lihat beberapa orang yang benar-benar kompeten. Mungkin ada dalam bidang hukum, dalam bidang psikologis, dan bidang ekspresi segala macam. Nanti pasti punya pendapat-pendapat tersendiri seperti itu. Nah, kita telaah mana yang benar, mana yang enggak. Kalau orang di dalam hatinya ada nur, makanya disebut nurani, itu pasti bisa melihat kebenaran dengan baik seperti itu. Ya, tapi apapun ceritanya, sekarang Ica dalam posisi yang kurang beruntung ya. Nggak enak banget. Karena semua tunjuk tuh ke dia semua. Pokoknya kan gitu semuanya. Padahal siapa tahu yang dia bilang alhamdulillah manjur itu hal lain, mungkin produknya dia. Iya. Terus ya bukan inilah gitu. Iya. Selama belum ada bukti, selama belum ada, ya itu tadi kita memang butuh pakar ya. Betul. Untuk membuktikan bahwa apakah santet bisa dilanjutkan atau tidak. Betul. Gitu kan ya. Penasaran aku. Kita Aku juga nunggu klarifikasinya. Iya. Kalau perlu klarifikasinya di sini. Wah, harusnya di sini biar enak. Oke, Ki Atmo, thank you banget ya. Siap. Semoga pembicaraan ini memberi support ya buat Ica, buat netizen juga sabar, tunggu aja dulu klarifikasinya, jangan menjustifikasi sesuatu berdasarkan apa yang diupload di medsos. Betul.
Ya kan, karena apa yang ditampakkan di medsos biasanya suka beda tuh sama kehidupan nyata tuh. Jauh sebenarnya. Seperti Oke, itu. ikutin terus episode selanjutnya dari Kisah Dunia Lain. Sampai bertemu lagi kawan dari dunia lain. Kisah dunia lain.